Dal haqqu tabaraka wa ta'ala. Allah telah menguatkan talaqata ilmihi, kemutlakan ilmunya, bil adidi minal ayatil qur'aniyah, dengan berbagai ayat-ayat Quran, mustakhdiman, dengan menggunakan mustaqatin mukhtalifah, bentuk suku kata yang bermacam-macam. Suku kata itu maksudnya begini, perubahan kata maksudnya, perubahan kata yang bermacam-macam. Kalau kita katakan lari itu kan berubah nanti jadi berlarian, telah berlari, sedang berlari, apa lagi? Pelari. Pelari. Nah, dari lari itu kan berubah tuh. Bahasa Arab juga seperti itu. Maka ketika Allah menggunakan kata ilmu, Allah juga menggunakan dengan berbagai macam bentuk di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kemutlakan ilmunya. Bukan hanya dengan satu jenis kata saja, bukan hanya dengan mengetahui saja, bukan, tapi dengan berbagai macam. Apa saja yang dipilkan dalam kitab ini, kita lihat. Minha, di antaranya al-fi'lul madhi, kata kerja yang bersifat lampau, kata kerja past tense kalau bahasa Inggrisnya, dengan menggunakan alima. Nah, itu alima, bukan alama ya. Kalau ilmu itu bukan alama kata kerjanya, tapi alima. Alima inilah yang membentuk kata ilmu. Wadzalika kama fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, fa'alima ma fi qulubihim, di surah Al-Fath ayat 18. Maka Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, lalu mereka diberi pahala berupa fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jadi Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Pengetahuan Allah dalam ayat ini disebutkan dengan kata lampau. Kenapa? Yang jangankan yang sudah terbersit, yang sedang terbersit, dan bahkan yang belum terbersit sekalipun Allah sudah tahu. Jam 10 pengen, dalam hati itu pengen makan kangkung, Allah tahu. Tapi Allah sudah tahu nanti jam 11 dia pengennya bukan kangkung nanti makannya. Begitu makan udah pengen makan ubi. Tapi dia pada saat jam 10 tadi belum tahu, karena belum makan siang. Tapi Allah sudah tahu pasti, walaupun dia pengen kangkung sekarang, nanti begitu makan, pergi ke warteg atau ke warung Padang, dia pengen makan ubi. Allah udah tahu. Kenapa begitu? Fa'alima ma fi qulubihim. Yang kedua, surah Al-Fath ayat 27. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah telah mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, lalu Allah menjadikan dari yang selain itu fathan qariba, kemenangan yang dekat. Allah sudah mengetahui apa-apa yang tidak kalian telah mengetahui. Kita kalau belum dikasih ilmu nggak tahu. Dulu orang waktu di masa Makkah dulu, pada masa Rasulullah SAW, periode Makkah dan periode Madinah, nggak tahu bahwa bumi dan bulan itu, bumi dan planet-planet lain itu berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Nggak tahu mereka. Tapi masa kita sekarang, kita sudah tahu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi meskipun orang Mekah saat itu belum tahu, Allah sudah tahu. Dan Allah sudah tahu kaum mana atau bangsa mana di zaman apa pengetahuan ini akan datang. Makanya sekarang punya banyak keajaiban ketika sains berusaha membuktikan kebenaran apa yang Allah ucapkan, yang dulu belum bisa dibuktikan oleh orang-orang Mekah Madinah karena tidak sanggupan mereka untuk mengetahui pengetahuan itu. Terkait dengan masalah kelahiran, Allah sudah bicara dari sejak masa Rasulullah dulu. Surah Al-Mu'minun perubahan, tapi tidak diketahui masa itu proses-proses itu karena belum ada teleskop, belum ada apapun yang bisa melihat, belum bisa ada foto ke dalam rahim. Jangankan foto rahim, foto wajahnya belum ada saat itu. Sekarang jangankan rahim yang selfie, jangankan kita, rahim pun selfie sekarang. Udah ada, udah bentuk begini, udah diketahui. Ya kan? Artinya apa? Allah akan sudah mengetahui bahwa ilmu tersebut akan diberikan oleh Allah pada masa tertentu, tidak diberikan pada masa sebelumnya. Seperti itu seluruhnya. Sekarang lagi kita diberitahukan oleh Allah bagaimana hiruk pikuknya dunia ini ketika terjadinya kiamat, ketika ditiupkan sangkakala. Pemahaman kita dari apa yang kita baca dan kita dengar dari wahyu-wahyu Allah tidak akan sama seperti nanti kita melihat keadaannya. Kita hanya bisa membayangkan, tapi makna sesungguhnya ketika kita menjalani nanti. Kenapa seperti itu? Yang kita dengar, yang kita bayangkan saja udah menakutkan, gimana kalau menjalani? Makanya ada ulama itu berdoa kepada Allah supaya bisa jadi
tentaranya Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Begitu sudah sangat alim dalam ilmu tentang Dajjal, maka berdoanya jadi kebalik. Ya Allah, jangan pernah temukan aku dengan Dajjal. Kenapa? Pengetahuannya pada saat yang pertama belum sepenuhnya. Begitu beliau sudah memahami hakikatnya, beliau minta jangan pernah bertemu dengan Dajjal. Kenapa? Yang ikut Nabi saja banyak yang jadi pengikut Dajjal. Ada orang dari Madinah keluar dari kota Madinah dengan sebab ingin membunuh Dajjal. Begitu ketemu Dajjal jadi pengikut Dajjal. Bukannya ingin membunuh Dajjal, malah jadi pengikut Dajjal. Itulah yang mendorong beberapa orang yang sudah mempunyai pengetahuan malah berdoa untuk tidak ketemu dengan Dajjal. Nah, kalaupun kita berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Dajjal, tapi jangan pernah aku jadikan aku sebagai pengikut Dajjal. Karena memang Dajjal itu adalah fitnah yang sangat besar. Nggak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Dia yang paling besar. Ustaz, bukankah yang paling ngeri itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu bukan fitnah terbesar. Kenapa? Ya'juj Ma'juj itu membunuh orang mati, itu bukan fitnah. Kalau matinya dalam Islam, gimana fitnahnya? Bukankah Rasulullah SAW sudah meninggal dunia? Dan itu bukan fitnah buat beliau? Yang jadi fitnah ketika kita hidup, ada satu makhluk Allah yang menyesatkan kita dari ibadah kepada Allah. Itulah yang namanya fitnah. Makanya disebut fitnah terbesar. Dajjal itu datang bukan ngebunuh orang Depok, tapi nyesetin orang Depok. Tapi begitu Ya'juj Ma'juj datang, kalau ketemu orang di Depok, ya dibunuh. Dan kita dimungkinkan meninggal dalam akidah yang benar. Makanya kenapa Ya'juj Ma'juj tidak disebut sebagai fitnah terbesar, sedangkan Dajjal disebut fitnah terbesar. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan. Surah Al-Anfal ayat 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Sekiranya Allah telah mengetahui pada mereka kebaikan, la asma'hum, maka Allah sungguh telah memberitahukan mereka, memperdengarkannya kepada mereka. Kenapa disebut alimah? Karena Allah tahu apakah kebaikan itu muncul atau tidak. Ada orang tuh yang dalam hatinya nggak ada kebaikan sama sekali, tapi Allah tahu bahwa akan muncul kebaikan itu dalam hatinya. Allah akan tahu. Mana dalilnya? Coba lihat pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Itu penyihir Nabi Musa itu kan penyihir Fir'aun itu kan semuanya pengikut Fir'aun itu, menyembah Fir'aun itu. Dalam bahasa lain, nggak ada kebaikan di dalam hati mereka, benar tidak? Tapi Allah tahu akan datang kebaikan dalam hati mereka. Kapan datang? Ketika mereka, ular-ular yang hasil sihir mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang berasal dari tongkatnya beliau. Ketika sudah bisa dimakan ular-ular kecilnya ahli sihirnya Fir'aun, dia kemudian beriman kepada Allahnya Nabi Musa dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Selamat iman mereka. Maka saat itu kebaikan sudah ada di hati mereka. Allah sudah tahu belum? Sudah tahu, walaupun belum terjadi. Pada saat peristiwa tersebut belum terjadi. Paham maksud saya? Jadi makanya kemarin kan saya katakan, bisa saja tuh orang di luar tuh nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tiba-tiba nanti dia lebih alim dari kita. Dan kita berlindung kepada Allah. Kita yang sudah ngaji, kita yang sudah beribadah, tiba-tiba lebih buruk daripada orang yang nggak pernah ngaji selama ini. Berlindung kepada Allah. Makanya saya katakan terus-menerus, saya ingatkan, orang beribadah itu 3 macam. Yang sangat cinta kepada Allah, cinta saja. Yang sangat takut kepada Allah, takut saja. Tapi yang ketiga adalah cinta dan takut bertempat di hatinya. Dua-duanya dia punya. Dan yang nomor 3 inilah yang paling istimewa. Yang punya cinta sekaligus punya takut. Dengan cinta dia bisa mengharap kepada Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dan segala macam. Dengan takut dia menghindarkan dia daripada murka dan marahnya Allah. Ini yang paling istimewa, yang punya rasa cinta dan punya rasa takut. Makanya coba lihat kalimat cinta. Allah berbicara dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Lihat cerita tentang Qabil dan Habil. Qabil kan ingin membunuh saudaranya Habil. Betul tidak? Apa kata Habil kepada saudaranya Qabil, kepada kakaknya? La in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka liaqtulak. Jika engkau mau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, wahai saudaraku, maka aku tak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Apa alasan Habil melakukan itu? Lihat ujung ayatnya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabb sekalian. Cinta, takut. Jadi beribadah kepada Allah harus ada cinta. Beribadah kepada Allah juga harus ada takut. Jangan dikapling-kapling, dipisahkan antara cinta dan takut. Karena Allah punya 2 hal. Punya surga, punya neraka, punya azab, punya balasan yang baik, pahala. Maka dua-duanya harus punya. Dengan cinta kita mengharapkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Dengan takut kita berharap terhindar dari murka yang ada di sisi Allah. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan.
Surah Al-Anfal ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan atas kalian. Wa alima anna fikum dha'fan. Dan Allah telah mengetahui bahwa pada kalian itu adanya kelemahan. Allah itu sudah mengurangi. Mana salah satu pengurangan Allah yang menyebabkan kita, Allah yakin betul kita tidak sanggup melakukannya, maka dikurangi. Salat itu kan pada hakikatkan 50 waktu. Betul tidak? Allah takdirkan ketemu Nabiullah Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa dengan izin Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali ketemu dengan Allah supaya mengurangi salatnya 50 waktu. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad saat itu nggak mau 50 waktu kita salat sehari semalam. Ya 5 waktu ya banyak yang tinggal. Ya 5 waktu ya banyak yang mundur-mundur. Betul tidak? Coba kalau Allah mewajibkan 50. Betul, lebih banyak lagi orang yang tak melakukan salat. Allah tahu. Dalam ayat ini disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat lemah. Lalu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu jiwa kecuali berdasarkan kesanggupannya. Kelemahan dengan kesanggupan yang dia tanggung, maka Allah berikan syariat yang dia sanggup. 50 berat, Allah kurangi jadi 5. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang 5 waktu pahalanya sama dengan yang 50 waktu. Yang 5 waktu kita lakukan sama pahalanya dengan 50 waktu. Sekatu kali kita sholat subuh itu pahalanya sama dengan 10 kali kita melakukan sholat subuh. Sebelum ada pengurangan. Kenapa? Pahalanya tidak dikurangi, tapi amalannya dikurangi. Kenapa pahalanya tidak dikurangi? Allah punya kasih sayang yang luar biasa kepada hamba yang beriman. Maka tidak dikurangi pahalanya. Kenapa amalannya dikurangi? Karena takut nggak akan sanggup. Maka Allah kurangi. Karena Allah ketika mengurangi, wa alima anna fikum dhi'fan, Allah mengetahui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Dan kata mengetahui itu digunakan dengan kalimat lampau. Telah mengetahui. Artinya apa? Pengetahuan Allah sudah ada bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Paham ya? Wa mustakhdiman al-fi'l al-mudhari'. Allah juga menggunakan fi'il mudhari' pada kata ilmu. Fi'il mudhari' itu fi'il atau kata kerja yang berhubungan dengan masa sekarang yang sedang terjadi, yaitu dalam bentuk a'lama. A'lamu bukan a'lama. A'lamu artinya aku mengetahui atau kalau dalam bahasa saraf itu aku sedang mengetahui. Lebih merujuk kepada apa yang sedang berlaku. Yang tadi merujuk kepada yang sudah berlaku. Yang sekarang merujuk kepada yang sedang berlaku. Allah menunjukkan, tadi kan kita katakan Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Yang sedang terjadi sudah Allah jelaskan. Sekarang yang sedang terjadi. Alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa pula yang kalian buat secara terbuka, yang kalian terang-terangkan. Maksudnya adalah Allah ketika kita menyembunyikan sesuatu, kita ini sedang menyembunyikan sesuatu, ada rahasia, Allah langsung mengetahui. Jika Allah mengetahui perbuatan yang sudah yang sudah lampau, maka Allah juga mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan. Kita ada rahasia nih sama teman kita nih. Kita simpan diri kita sendiri. Allah sudah tahu, langsung Allah tahu. Walaupun itu sedang kita simpan, Allah langsung tahu. Jadi karena bagaimana Allah mengetahui yang telah terjadi, Allah juga mengetahui yang sedang terjadi. Dalam surah Yasin, ya di surah Yasin ini mustakhdiman fi'il al-mudhari', Allah menggunakan fi'il mudhari' kata kerja yang sedang terjadi dengan wazan na'lamu, dengan timbangan na'lamu, kami sedang mengetahui. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, sedikit. Kenapa Allah mengatakan aku mengetahui dan kami mengetahui? Apa bedanya? Apa beda aku mengetahui dengan kami mengetahui? Apa beda? Dua-duanya Allah gunakan untuk diri, untuk zatnya. Apa beda? Aku mengetahui, kalimat aku mengetahui, Allah ingin memahami bahwa Allah satu-satunya punya pengetahuan seperti itu. Karena Allah tidak ada Tuhan yang lain yang sanggup menandingi ataupun makhluk manapun yang menandingi Allah. Ketika Allah mengatakan aku mengetahui, Allah mengatakan akulah satu-satunya Tuhan yang punya pengetahuan yang tidak ada satupun yang punya pengetahuan kecuali aku. Pengetahuan yang seperti itu cuma aku yang punya. Juga makanya Allah menggunakan kata aku. Adapun kata nahnu, kata na'lamu, kami mengetahui, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang keagungannya, ta'zimnya. Kata kami
di dalam bahasa Arab itu jamak. Betul nggak? Bukan tunggal. Tunggal itu kan agung. Disebut kata tunggal karena qul huwallahu ahad. Ketika digunakan kata kami, karena kata jamak di dalam bahasa Arab itu modelnya dua. Ada yang menunjukkan kualitas, ada yang menunjukkan kuantitas. Kuantitas itu seperti kita katakan, ini kita ada berapa orang, ini kita disebut kami, banyak. Tapi kalau menggunakan ta'dhim, menggunakan takrim, menunjukkan keagungan posisinya. Kalau tadi menunjukkan bahwa Allah satu-satunya, sekarang menunjukkan keagungan posisinya. Kalau kita ketemu dengan kiai, dengan ulama, dengan habib yang kita tahu bahwa beliau itu ilmunya di atas kita, kita katakan bukan kamu. Dalam bahasa Arab bukan anta, kita katakan. Anta itu kamu satu orang, tunggal. Tapi kita katakan antum. Antum. Orangnya satu kok bilang antum. Antum itu kan banyak, kamu sekalian. Kan banyak, lebih dari dua. Karena jamaah dalam bahasa Arab 3 ke atas. Betul tidak? Tapi kita sebut antum. Kenapa? Litakrim. Bukan orangnya berarti ada 3 orang. Ini 1 orang. Tapi kita sebut antum sebagai bentuk pemuliaan. Jadi kalau aku menunjukkan pada sifat Allah sebagai Tuhan satu-satunya disembah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Kalau kami menunjukkan Allah yang maha agung, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Karena ada pertanyaan nanti. Buktinya dalam Al-Quran menyatakan Allah orang Islam itu enggak tunggal. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran az-zikr. Berarti Tuhannya banyak dong. Kami. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, dia akan katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang Arab yang mengerti bahasa Arab akan mengatakan kata jamak di dalam bahasa Arab bermakna 2. Satu untuk kualitas, yang satu untuk kuanti. Yang kuantitas menunjuk jamak, kualitas itu menunjukkan derajatnya. Maka kata kami di dalam ayat tadi tidaklah menunjukkan Allah itu banyak, tapi menunjukkan Allah itu agung. Dalam bahasa manusia pun dipakai. Jadi tuduhan orang yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran Allah itu banyak karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Yasin ayat 76. Allah berfirman, "Fala yahzunka qauluhum", janganlah perkataan mereka wahai Muhammad membuat engkau sedih. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang sedang mereka sembunyikan dan apa pula yang mereka nyatakan dengan terang. Artinya setiap perbuatan manusia yang disembunyikan dan yang diperlihatkan dengan sangat jelas Allah mengetahui. Kalau tadi dalam bab kata lampau, sekarang kata kerja yang sedang berlangsung. Dalam surah Al-Haqqah ayat 49 Allah berfirman, "Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin." Dan sesungguhnya sungguh kami mengetahui bahwasanya di antara kalian itu ada para pendusta. Allah tahu. Dan kenyataannya faktanya memang ada kan? Yang sudah meninggal ada, yang sedang berlangsung juga ada. Kita tahu ketika itu terjadi, tapi Allah sudah tahu dari sejak awal. Bahwa kalau sekarang kita misalkan kita berbohong kepada saudara kita, sedang berbohong kepada saudara kita, lagi bicara dengan teman kita sedang berbohong, Allah tahu nggak? Tahu. Sebagaimana Allah tahu kita sedang berbohong, Allah juga tahu kita sedang berbohong, dan Allah juga tahu kita akan berbohong. Jadi ketika kita melakukan maksiat, misalnya kita lakukan maksiat, ingat bahwa pekerjaan kita maksiat di hari itu Allah sudah tahu sebelumnya. Sudah tak? Maka karena pengetahuan kita bahwa Allah sudah tahu dengan maksiat kita lakukan, itu harus menjadi motivasi kita untuk bersegera untuk meminta ampun. Karena Allah juga tahu apa akan kita lakukan sesudahnya. Supaya hukum pada ilmu Allah yang sebelumnya itu bahwa kita adalah hamba yang bertaubat, bukan hamba yang melakukan terus maksiat. Kita lanjutkan. Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh telah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang menyebabkan dirinya itu waswas. Waswas itu bahasa Arab. Dari kata waswasa yuwaswisu. Jadi waswas itu bukan bahasa Indonesia, dia ambil dari bahasa Arab. Jadi Allah tahu, ketika Allah telah menciptakan kita, Allah tahu apa yang menyebabkan kita sedih, apa yang menyebabkan kita galau, apa yang menyebabkan kita tiba-tiba lagi duduk. Kalau kita kan nggak tahu galaunya kenapa, bro. Kita harus nanya tuh. Duit habis, bro. Ini duhur ntar nggak tahu makan di mana. Itu galaunya nggak ada duit berarti. Allah udah tahu. Allah nggak perlu nanya ke hambanya karena Allah tahu galau di hatinya itu karena nggak ada duit.
Tapi kita nggak akan tahu saudara kita bahwa dia galau karena tidak punya uang sampai kita bertanya atau diberitahukan oleh salah seorang yang sudah mengetahui keadaan. Bisa paham ya? Dalam surah An-Nahl ayat 19, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang sedang kamu rahasiakan dan apa kamu yang kamu nyatakan secara terang-terangan. Itu saya kira sudah jelas tadi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Apa yang berkurang di dalam rahim dan apa pula yang bertambah. Ada yang berkurang, ada. Mana dalilnya? Berapa banyak orang yang sudah mengandung anaknya nggak jadi, harus dikorek segala macam. Berkurang kan? Ada yang bertambah, ada. Dari nutfah kemudian membentuk terus menerus sampai kemudian jadi wujud yang nyata Allah lahir ke atas muka bumi ini, ruh dan jasad. Bertambah kan? Jadi Allah tahu berkurang. Jadi kalau ada orang gagal melahirkan anak, Allah udah ngomong dalam Al-Quran bahwa dimungkinkan Allah memberikan janin di dalam kandungan seorang ibu, tapi janin itu kemudian tidak akan pernah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. Bahkan janin itu mengalami guguran. Kenapa? Karena Allah kurangi. Jadi tidak selamanya Allah tambah. Harta pun juga demikian. Berapa banyak orang kaya yang jadi miskin dan berapa banyak orang miskin jadi kaya. Allah bisa melakukan apapun yang Allah inginkan, tetapi ingat, perbuatan Allah dalam hukum akidah selalu punya hikmah. Maka kita